Terkadang kita itu pengen banget berbicara, pengen banget ngomong, pengen ngobrol kayak orang-orang, ngomong di sana, ngomong di sini, berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman, dan lain sebagainya. Tapi terkadang kita itu susah untuk berbicara, susah untuk ngomong, susah mengutarakan apa yang ingin kita katakan, susah untuk merangkai sebuah kalimat dan kata-kata. Dan yang terjadi, kita takut untuk berbicara. Takutnya itu kalimat dan kata-kata yang kita utarakan, takutnya malah membuat orang tersinggung. Takutnya malah merusak sebuah suasana yang sudah nyaman. Dan akhirnya kita tidak jadi berbicara ataupun bertanya. Ya, aku juga mungkin seperti itu, tapi bedanya sekarang aku lebih mendingan. Sedikit demi sedikit aku bisa mengatasinya, dan di sini aku Fian. Aku ingin berbagi ilmu dan pengalaman terhadap masalah ini. Dan kita masuk ke cara-caranya. Pertama, kalian bisa berlatih untuk menulis ataupun ngobrol, entah itu pada diri sendiri ataupun orang lain. Yang pertama, pada diri sendiri. Ya, mungkin yang satu ini terdengar sedikit kayak orang gila, kayak kalian bisa curhat pada diri kalian sendiri. Kalian juga bisa belajar mengutarakan pendapat dalam suatu kejadian pada diri kalian sendiri. Biasanya yang aku lakukan itu dengan menggunakan aplikasi WhatsApp. Ya, aku save nomor WA aku sendiri, dan di situ aku dapat mengutarakannya dari mulai pendapat, curhat, opini, dan lain sebagainya. Ya, mungkin itu sedikit gila sih, tapi kalau kalian mau mengikutinya ya silahkan. Kalau gak mau, kalian bisa menggunakan cara yang kedua dengan mengobrol dengan orang lain. Ya, kalian itu pasti punya sosial media. Nah, di sosial media itulah kalian bisa ngobrol dengan orang lain. Dan kalau kalian malu, kalian bisa menggunakan akun gak dikenal dengan nama yang berbeda, atau dengan foto kartun dan identitas ngasal. Tapi walaupun seperti itu, kalian tetap harus menjaga ucapan kalian. Jangan sampai ucapan dan kalimat kalian menyakiti serta menyinggung orang tersebut. Kalian pun jangan menanyakan hal-hal yang vulgar kayak kerja di mana, alamatnya di mana, dan lain sebagainya. Belajarlah untuk mengobrol tanpa menanyakan identitas. Nah, itu adalah hal-hal yang harus diperhatikan dan dilatih. Tapi itu secara online. Terus bagaimana kalau di real life atau di kehidupan asli? Nah, ini dia yang harus diperhatikan. Yaitu yang pertama, bahasa tubuh. Dari gerakan mata, tangan, mulut, alis, dan juga pandangan. Hayo lo, lebih sulit kan? Tapi ini bisa dilatih secara sedikit demi sedikit. Ya, yang pasti dengan sedikit usaha, proses, dan waktu. Oh iya, nada suara dan intonasi juga sangat penting. Kalian harus belajar mengucapkan sebuah kalimat dengan nada yang jelas. Karena kalau gak jelas ya tentu saja pasti diabaikan. Terus juga kalian pun menggunakan kosakata yang jelas. Mungkin lebih tepatnya kosakata yang umum digunakan. Kalau kalian menggunakan kosakata yang rumit, takutnya itu pendengar tidak memahami apa yang kalian maksud, apa yang kalian utarakan, dan apa yang kalian tuju. Kasih variasi di antara isi dan poin penting. Contohnya seperti aku ke kalian. Aku memberitahu ke kalian beberapa hal. Nah, dari beberapa hal tersebut yang saya beritahu kepada kalian, aku memberi beberapa variasi di beberapa hal tersebut, kayak penjelasan, contoh, dan lain sebagainya. Tujuannya supaya kalian lebih mengerti apa yang saya maksud, apa yang saya bicarakan, dan apa yang saya utarakan. Dan next, step selanjutnya yaitu buat kenyamanan pada diri kalian dan pendengar. Pertama, kalian bernyaman terlebih dahulu pada diri kalian dan pendengar. Mungkin lebih tepatnya beradaptasi dan bernyaman dah terhadap suasana dan tempat. Yang satu ini mungkin sedikit sulit, tapi akan mudah jika kalian mengerti apa yang saya maksud. Seperti contoh, kalau misalkan suasananya lagi tegang, entah itu pada diri kalian atau pendengar, ya kalian relaksin suasananya senyaman mungkin, supaya pendengar lebih mengerti apa yang kalian bicarakan dan kalian lebih enak untuk mengutarakan pendapat kalian. Dan kalau bisa sih usahain atur tatapan kalian seperti yang saya bilang pada poin bahasa tubuh. Nah, yang harus kalian hindari yaitu kalian jangan terlalu banyak berbasa-basi.
Kalau kalian terlalu banyak berbahasa basi, yang ada pembicaraan kalian itu malah tidak menarik. Kesannya kayak terlalu banyak bertele-tele. Kalau yang dimaksudkannya itu ya udah itu. Jangan kalian bawa ke sana ke sini yang gak jelas alurnya. Kalau itu ya itu, seperti contoh misalkan aku bilang ke kalian makan, tapi aku bilang ke kaliannya itu sebelum makan aku jalan ke kamar mandi, buang air kecil, lalu ke kasir pesan makanan, lalu duduk dan terus akhirnya makan. Gimana menurut kalian? Kesannya itu lebih bertele-tele bukan? Dan sulit dimengerti, padahal intinya itu makan. Nah, itu yang harus kalian hindari. Basa-basi boleh, tapi kalau terlalu banyak ya jadi basi. Sedikit tips buat kalian, kalau kalian berbicara dengan sedikit orang atau satu, kalian bisa menyebut dan memanggil namanya sebelum kalian berbicara. Tujuannya untuk mendapatkan perhatiannya. Trik ini aku ketahui dari membaca buku atau artikel, aku lupa, tapi poin utama yang saya dapatkan yaitu panggil namanya untuk mendapatkan perhatiannya. Terus hal yang harus kalian hindari yaitu jangan terlalu sering menggunakan kata berulang. Kalau kalian perhatiin, saya ngomong ke kalian itu terlalu banyak menggunakan kata nah, seperti contoh, nah seperti itu, nah setelah itu, nah contohnya seperti. Nah, itu yang harus kalian hindari. Dan masih banyak kalimat yang saya utarakan dengan menggunakan kata tambahan nah lainnya. Dan mungkin sekian pembahasan kali ini. Aku Fian, sampai jumpa di video lainnya.